Guys, buruan di-check out karena Ami cuman bisa live-nya 5 menitan lagi. Ya, buruan. Ya, kami pikir ini kan sebuah perbuatan pelanggaran yang berulang-ulang ya. Ya, saya bilang ya itu tidak melanggar karena itu kan fasilitas dari. Hari berganti hari, sengkarut kontroversi proses hukum yang menyeret nama selebritis sensasional Nikita Mirzani tampak semakin menjadi-jadi. Ya, di tengah permasalahan hukum yang masih terus berjalan, sensasi demi sensasi bak tidak ada habisnya bermunculan. Terbaru, nama ibu 3 anak itu kembali menuai reaksi lantaran kedapatan berjualan lewat siaran langsung media sosial bersama sang sahabat, Dr. Oki Pratama. Guys, buruan di-check out karena Ami cuman bisa live-nya 5 menitan lagi. Ya, buruan. Ayo guys, check out buruan. Nah, aku mau kasih kamu satu informasi, tapi syaratnya cuma satu. Check out dulu 100 orang, nanti aku ngomong. Apa tuh? Apa tuh Ami? Deg-degan deh, jangan asal-asal ngomong ya Ami ya. Deg-degan deh. Coba kasih tahu dulu, check out dulu. Aduh, panas banget di sini ya Allah. Buruan check out dulu body lotionnya ya. Ini body lotionnya kalau nggak ada perubahan uang kembali. Kemunculan Nikita Mirzani di layar gawai masyarakat tentu menuai perdebatan sengit. Bagaimana tidak, wanita yang kerap kali disapa Ami Niki itu sedang berada dalam kurungan penjara, rumah tahanan Pondok Bambu. Sontak saja, publik pun dibuat bertanya-tanya atas dasar apa Nikita bisa mengikuti siaran langsung media sosial tersebut. Salah satu reaksi paling pedas tentu datang dari sang seteru yang berhasil menjeblokkan Nikita ke rutan, yakni Reza Gladys. Melalui kuasa hukum, ia pun menyuarakan kekecewaan. Lantas seperti apakah tanggapan penuh kekecewaan dari pihak Reza Gladys, serta bagaimanakah pula pandangan hukum terkait kontroversi baru ini? Ada seorang artis, kita sebut artis yang sekarang lagi menjalani banding, melakukan kegiatan live dan menggunakan HP, jelas itu hal yang sangat dilarang sejatinya karena Permen Kumham nomor 6 tahun 2013 sudah memiliki dasar hukumnya. Jadi terdakwa dan atau terpidana kalau memang sudah inkrah itu tidak boleh menggunakan HP memiliki membawa ke dalam lapas tersebut gitu, karena akan mengganggu tatib, karena Permen Kumhamnya ini terkait dengan tata tertib lapas dan rutan. Ya, kami pikir ini kan sebuah perbuatan pelanggaran yang berulang-ulang ya, seperti itu. Nah, jadi kenapa kami katakan inilah sebuah pelanggaran yang berulang-ulang? Kita berangkat dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 362. Di amar putusan butir 6 dijelaskan bahwa terdakwa Nikita Mirzani ini kan masih dalam status tahanan, ya, walaupun dia dalam sedang melakukan upaya-upaya banding. Terkait dengan adanya sebuah larangan untuk membawa, memiliki HP dan menggunakan di dalam lapas, sebenarnya tertuang dalam Permen Kumham nomor 6 tahun 2013 pasal 4 dan pasal 9. Di pasal 9-nya petugas lapas boleh menyita gadget atau alat komunikasi tersebut karena ada dugaan-dugaan akan digunakan untuk kegiatan yang terlarang. Kalau kita berangkat dari status tahanan, ya sudah pasti dong ada pembatasan hak terhadap status seseorang terdakwa yang ditahan, ya. Jadi kemudian kita akan berangkat dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 8 tahun 2024 di pasal 28 huruf I. Di situ dijelaskan bahwa terdakwa maupun narapidana baik di rumah tahanan maupun di lembaga pemasyarakatan tidak boleh memiliki alat komunikasi elektronik. Dan kemudian kalaupun ya terdakwa Nikita Mirzani melakukan live jualan online tersebut ya
melalui wartel, itu juga ada pembatasan tertentu. Ya, saya pikir ini sudah tegas ya diatur oleh aturan-aturan dalam Peraturan Menkumham nomor 8 tahun 2004. Semakin pelik saja tampaknya kisah drama perseteruan hukum yang melibatkan Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Mengingat pihak Reza Gladys secara terang-terangan menyebut Nikita sudah melakukan pelanggaran yang cukup berat bila mana terbukti tampil di media sosial sewaktu berada di dalam kurungan penjara Rumah Tahanan Pondok Bambu. Untuk itu, pihak kuasa hukum Nikita pun buka suara. Menurutnya, Nikita tidak sama sekali melakukan pelanggaran. Karena semua yang ia lakukan masih berdasarkan fasilitas yang disediakan oleh rutan. Lantas, seperti apa tanggapan langsung kuasa hukum Nikita ketika dimintai keterangan soal hal tersebut? Serta mungkinkah pula hal ini mampu memperberat hukuman untuk Nikita? Konsekuensi larangan dalam membawa memiliki HP di dalam rutan ataupun lapas, termasuk live di dalam lapas, bagi terdakwa HP tersebut akan dimusnahkan, akan dibuang dan disita semuanya. Dan terdakwa atau terpidana itu harus masuk sel isolasi. Jadi sel yang dipisahkan dari terdakwa ataupun terpidana lainnya. Mungkin sel yang high risk cell, kira-kira begitu. Cuman kalau misalnya pun seandainya itu ada, ya itu kan dilihat ada orang lewat di belakangnya ya, ada orang lewat dan itu dia lagi pakai ini, itu kan fasilitas itu kita nggak apa-apa, nggak ada kerjaan itu pengacara. Kemudian bagi petugas lapas itu akan ada disiplin berat, termasuk sampai pemecatan bila petugas lapas tersebut melakukan sebuah kegiatan sinergi lah atau pemufakatan jahat dengan terdakwa ataupun terpidana yang melakukan live ataupun membawa HP ke dalam rutan ataupun lapas, karena jelas-jelas itu dilarang oleh Permenkumham nomor 6 tahun 2013 dan itu fatal hukumannya. Ya, saya bilang ya itu tidak melanggar karena itu kan fasilitas dari ini. Kan tapi saya nggak tahu itu, saya juga nggak konfirmasi Niki apa-apa gitu. Kalaupun terdakwa Nikita Mirzani ini melakukan live-nya dari wartel khusus di rumah tahanan, ya pada prinsipnya ini kan mempunyai batasan-batasan tertentu. Ya, di dalam Permenkumham dijelaskan bahwa wartel khusus itu hanya digunakan untuk berkomunikasi ya, kepada pihak keluarga dan rekan-rekannya, kemudian terhadap penasihat hukumnya yang mengarah kepada hal-hal yang positif ya. Tetapi kalau misalkan terkait tentang live-nya melakukan dugaan-dugaan untuk jualan online, saya pikir pembatasan dalam Permenkumham nomor 8 2004 ini sudah dikangkangi ya, baik oleh terdakwa Nikita Mirzani maupun penyelenggara rumah tahanan Pondok Bambu. Tajam sorotan dari publik maupun pihak seteru tentu masih berkaitan dengan upaya banding yang kini tengah ditempuh oleh Nikita Mirzani. Seperti diketahui, proses hukum dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret Nikita sejatinya sudah sampai tahap putusan hakim, di mana Nikita dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun serta denda 1 miliar subsidi kurungan penjara 3 bulan. Bak masih memendam asa untuk bebas seutuhnya, Nikita pun menempuh upaya banding. Melalui kuasa hukumnya, Galih Rakasiwi serta Mega, memori banding pun sudah diserahkan pihak Nikita ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 November 2025 kemarin. Lantas, apa isi memori banding Nikita? Serta bagaimanakah pula penjelasan soal penyerahan memori banding? Ya, jadi gini ya, memang hari ini kami tim penasihat hukum dari Nikita dan Mail ya, itu sudah mengajukan atau menyerahkan memori banding. Ya. Memori banding itu adalah bentuk
keberatan atau argumentasi hukum yang pada prinsipnya adalah berkenaan dengan tidak setujunya ya kami selaku tim penasihat hukum itu terhadap putusan, khususnya berkenaan dengan pertimbangan-pertimbangan hakim yang ada dalam putusan itu. Tadi itu adalah hari terakhir untuk menyerahkan memori banding di ke pengadilan tinggi, tapi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk memori bandingnya ya sudah dikirim kapan Pak? Ya, jadi untuk pernyataan banding seperti yang minggu lalu diajukan di tanggal 7 November 2025 dan hari ini dari penasihat hukum terdakwa mengajukan memori banding. Kemarin baru pernyataan saja ya. Kalau sekarang yang sudah memori tentunya sudah lengkap dengan isi dari memorinya itu. Tentunya untuk isinya kita nggak bisa paparkan itu ya, tapi yang pasti namanya memori pasti isi keberatan dari putusan hakim. Dalam memori banding itu ya, ada beberapa poin yang mendapat sorotan serius dari kami ya, tim penasihat hukum. Itu kurang lebih ada 8 poin. Nah, 8 poin itu yang kemudian menurut kami ya, bahwa dalam pertimbangannya hakim itu telah keliru ya, menilai fakta. Yang pertama menilai fakta, yang kedua adalah keliru dalam mengambil kesimpulan terkait dengan adanya suatu perbuatan gitu ya. Nah, lalu yang ketiga itu adalah berkenaan dengan kesalahan dari hakim tingkat pertama mengenai penerapan hukum. Ya, kan, ya tadi karena dari memori dari penasihat hukum baru tadi, ya, jadi untuk kita beritahukan memori bandingnya dari penasihat hukum terdakwa ini ke eksekutif. Ya. Baru nanti dibalas sama pihak ibu. Ya. Serupa dengan apa yang ditempuh oleh Nikita Mirzani, pihak Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga turut mengajukan banding. Ketika ditemui beberapa waktu lalu, Anang Supriyatna selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung menjelaskan bahwa salah satu alasan diajukannya banding adalah vonis yang lebih rendah 2/3 dari tuntutan jaksa penuntut umum. Akan tetapi, hingga detik ini belum ada kabar terbaru terkait proses pengajuan banding dari jaksa penuntut umum. Kan turunnya di bawah tuntutan jaksa, otomatis itu kan kita jaksa dari Kejaksaan Jakarta Selatan sudah mengajukan banding hari Senin kemarin kalau nggak salah. Jaksa penuntut umum juga tidak puas dengan putusan tersebut. JPU menginginkan adalah sesuai dengan tuntutan yang sudah dibacakan di pengadilan. Bila perlu di atas tuntutan, ultra petitum, boleh, masih boleh. Karena ancaman hukumannya adalah 20 tahun, jadi masih boleh di atas 11 tahun dan denda 2 miliar. Jadi masing-masing memiliki argumentasi, sekarang tinggal kuatkan saja semua argumentasinya, termasuk melampirkan semua alat bukti baru. Jangan alat bukti lama yang dilampirkan, alat bukti baru yang belum dihadirkan atau dihidangkan di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mungkin saksi fakta, mungkin saksi ahli, mungkin dokumen-dokumen yang menguatkan gitu. Jadi sekarang dua-duanya itu membuat karya ilmiah seperti layaknya disertasi, tesis, dan skripsi diajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banding DKI. Kita nggak tahu ya berapa lamanya, tapi kalau kita lihat peraturan Mahkamah Agungnya itu seminggu, 4 minggu, hampir sebulan lah gitu. Setelah itu berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi gitu. Nanti di sana sidangnya kan tidak seperti di pengadilan kan, harus ada orangnya, harus dibawa, enggak. Nanti itu pemeriksaan terkait dengan penerapan fakta, apakah sudah benar atau tidak, atau menilai fakta itu sudah sesuai dengan kejadian nyatanya atau enggak. Nanti biar hakim pengadilan tinggi yang menilai. Selain Nikita dan Jaksa Penuntut Umum,
keputusan untuk banding akhirnya juga diambil oleh Ismail Marzuki. Ya, walau mendapatkan hukuman 3 tahun penjara yang terbilang lebih rendah dari Nikita, langkah untuk banding kini juga ditempuh oleh pria yang akrab disapa Mail itu. Tentu masih segar di memori bahwa selama ini Mail sempat enggan untuk ikut mengajukan banding. Ya, merasa khawatir hukumannya bertambah besar ketimbang berkurang, Mail awalnya pikir panjang untuk banding. Hanya saja, angannya terbentuk kenyataan usai pihak JPU menempuh upaya banding. Sehingga, Mail pun terpaksa mengambil langkah yang sama demi membentengi diri. Ya kan memang Mail pada detik-detik terakhir itu ya karena mendengar informasi dari jaksa, itu jaksa banding ya, lalu kemudian dia nanya gitu kan, Bang, ini kalau jaksa banding sebaiknya bagaimana, karena dia dari awal mengatakan bahwa saya tidak usah banding, Bang, gitu kan, nggak apa-apa lah, saya capek, kata dia gitu kan, capek dalam arti itu capek mencari keadilan gitu ya, padahal kita di dalam persidangan ini memang sudah banyak sekali lah ya fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan lalu kemudian tidak dipertimbangkan gitu kan. Nah, oleh karena itu kami menyampaikan pendapat-pendapat hukum. Ini kalau jaksa banding ya kamu mau tidak mau sebenarnya harus banding gitu. Karena apa? Kamu jangan menunggu diserang gitu. Kalau kamu mau diserang ya harus kuat pertahanannya gitu kan. Nah, kalau enggak kita banding supaya kita sama-sama menguji itu apa yang menjadi kesalahan dari majelis hakim tingkat pertama ini gitu. Nah, itulah dasarnya Mail menyampaikan untuk mengajukan banding juga karena melihat jaksa banding sebenarnya di situ. Ya, pertama ya kami harus sampaikan bahwa upaya banding itu hak hukum ya, sebagaimana di pasal nomor 7 Undang-Undang 8 tahun 81 ya, artinya itulah merupakan hak dari pihak terdakwa untuk melakukan bentuk perlawanan terhadap putusan nomor perkara 362 yang pada prinsipnya ya secara umum terdakwa ini kenapa kemudian melakukan banding, karena merasa bahwa dirinya belum mendapatkan sebuah kepastian hukum, belum mendapatkan sebuah keadilan, dan belum mendapatkan sebuah kemanfaatan bila dikaitkan terhadap putusan tersebut. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.